Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seorang hamba yang beriman pasti sangatlah butuh terhadap Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak akan bisa lepas dari karunia dan juga pertolongannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah, Dialah yang Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu, Maha Terpuji." Quran Surah Fatir ayat 15. Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya di antara amalan ibadah yang paling utama adalah bersimpuh, berdoa, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari cara terbaik agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, terdapat sebuah hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan mengenai 3 doa yang dikabulkan. 3 doa yang tidak diragukan lagi akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang tidak diragukan kemustajabannya, yaitu doa orang yang dizolimi atau dianiaya, doa orang musafir, dan doa kedua orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Lihatlah bagaimana Nabi menyifati ketiga doa tersebut dengan tidak diragukan kemustajabannya, menandakan bahwa ketiga doa ini memiliki kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana bisa ketiga doa ini berhak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka, mari kita mengenal lebih dekat mengenai 3 doa ini, mengenal juga para pemilik doa tersebut. Doa pertama yang Nabi sebutkan sebagai doa yang mustajab adalah doa orang yang terzolimi. Sungguh, doa orang yang terzolimi tidak ada penghalang antaranya, dan Allah SWT suatu penghalang apapun. Kezoliman adalah dosa besar dan sumber keburukan. Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu suatu hari mengisahkan, aku pernah memukul seorang budak milikku. Lalu aku mendengar suara seseorang menyeru dari belakang, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, sesungguhnya Allah lebih berkuasa atas dirimu daripada kuasamu atas dia. Setelah aku menoleh, ternyata itu adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun berkata, wahai Rasulullah, dia sekarang aku bebaskan karena Allah. Beliau bersabda, seandainya kamu tidak membebaskannya, maka kamu akan dilahap oleh api neraka. Hadis riwayat Muslim. Ini hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memberi kelonggaran waktu untuk orang yang zalim, sampai waktu di mana Allah menghukum orang yang zalim dan tidak melepaskannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Nabi membacakan firman Allah Ta'ala yang artinya, demikianlah hukuman Tuhanmu jika mengazab penduduk suatu kampung yang zalim.
Sungguh, siksaannya itu sangat menyakitkan. Quran Surah Hud ayat 102. Lihatlah bagaimana Allah Ta'ala menjamin dukungan dan pertolongannya kepada orang-orang yang terzolimi dan tertindas, meskipun hal tersebut membutuhkan waktu yang lama. Nabi SAW bersabda, doanya orang yang dizolimi diangkat di atas awan, dibukakan pintu-pintu langit. Allah Azza wa Jalla berfirman, demi kemuliaanku, aku pasti menolongmu, meskipun setelah beberapa waktu. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, dan Al-Baghawi. Kemudian, doa kedua yang Nabi sebutkan adalah doanya seorang musafir, yaitu seseorang yang sedang meninggalkan kampungnya dan menempuh perjalanan yang jauh jaraknya. Seorang musafir termasuk dari orang-orang yang sangat membutuhkan, sedangkan seorang hamba apabila sangat membutuhkan sesuatu, kemudian berdoa meminta kepada Allah Ta'ala kebutuhannya tersebut, maka insya Allah akan dikabulkan. Karena Allah Ta'ala lebih mengabulkan doanya mereka yang sedang dalam keadaan terdesak dan membutuhkan melebihi pengabulannya kepada selain keduanya. Seorang muslim hendaknya memanfaatkan momentum safar sebagai waktu untuk banyak berdoa. Terlebih lagi, bila safar yang dilakukannya tersebut bertujuan untuk melakukan ketaatan, seperti untuk umroh maupun berhaji. Semakin jauh jarak yang ditempuh, dan semakin besar rindu kampung halaman yang dipikul hatinya, maka peluang terkabulnya doa tersebut semakin besar. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW mengisahkan, kemudian beliau SAW menyebutkan, seseorang yang melakukan perjalanan panjang dalam keadaan dirinya kusut dan kotor, dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Robku, namun makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya haram. Ia kenyang dengan sesuatu yang haram. Lalu, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengisyaratkan bahwa orang yang sedang dalam perjalanan panjang adalah salah satu kondisi yang berpeluang besar dikabulkan doanya. Hanya saja, doa orang ini tidak Allah terima dan tidak Allah kabulkan, karena ia makan, minum, dan mengenakan pakaian dari sesuatu yang haram. Kemudian, doa terakhir yang Nabi sebutkan sebagai doa yang mustajab adalah doa orang tua. Doa mereka adalah doa yang mudah sekali Allah kabulkan, baik itu doa kebaikan maupun doa keburukan. Sungguh ini merupakan pengingat akan pentingnya berbakti kepada keduanya dan menjauhi durhaka kepada mereka. Sesungguhnya, keduanya memiliki hak yang sangat agung setelah hak Allah Ta'ala. Allah SWT berfirman, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Nabi SAW bersabda, ridha Allah terdapat pada ridho seorang ayah atau orang tua, dan muka Allah juga terdapat pada murkanya seorang ayah atau orang tua. Hadis riwayat Tirmizi, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban. Betapa banyak anak-anak yang hidup dalam kesengsaraan dan kesusahan karena doa keburukan orang tuanya kepada mereka. Betapa banyak dari mereka yang menjadi miskin dan bangkrut setelah sebelumnya kaya raya hanya karena doa buruk orang tuanya kepada mereka. Betapa banyak juga anak-anak yang kehidupannya berbalik 180 derajat dari kemiskinan dan kesengsaraan, berubah menjadi kehidupan yang penuh dengan kekayaan dan kemuliaan. Semua itu juga karena doa orang tua mereka. Doa yang mungkin saja mereka lupakan. Akan tetapi, Allah yang Maha Esa lagi Maha mendengar, tidak melupakannya. Oleh karena itu, beruntunglah mereka yang ketika orang tuanya meninggal dunia,
telah mendapatkan keridhaan keduanya. Sungguh merupakan kebaikan dan pertanda bahwa kehidupannya akan dipenuhi oleh kebahagiaan dan kenikmatan. Mereka patut bangga akan apa yang akan mereka dapatkan, berupa kemudahan di dunia maupun di akhirat. Sedangkan mereka yang ketika orang tuanya meninggal dunia, namun tidak mendapatkan keridhaan keduanya, maka wajib baginya untuk kembali kepada Allah Ta'ala, meminta ampunan kepadanya, memenuhi hak-hak orang tuanya yang masih bisa ia penuhi setelah meninggalnya mereka. Baik itu mendoakan keduanya, bersedekah untuk keduanya, dan berbuat baik kepada kerabat serta saudara keduanya. Semoga dengan melakukan hal-hal tersebut dapat menutupi kekurangannya dalam memenuhi hak keduanya saat masih hidup. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berbaktilah selalu kepada kedua orang tua kita. Gapailah keridhaan mereka, mintalah selalu doa dalam setiap hal yang kita hadapi di dunia. Manfaatkanlah kesempatan ini selagi mereka masih hidup. Sungguh ini kesempatan yang tak akan terulang dalam kehidupan kita. Semoga Allah tuliskan kita sebagai hamba yang mendapatkan keridhaan orang tua dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabb kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab atau hari kiamat. Quran Surah Ibrahim ayat 41. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.